warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Istihsan, pengertian istihsan. Menurut bahasa, istihsan mempunyai arti mencari kebaikan atau menganggap baik, baik hal itu fisik, nilai, atau keduanya. Istihsan menurut istilah yaitu meninggalkan kias dan menggunakan yang lebih kuat daripadanya karena adanya dalil yang menghendaki dan lebih sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dapat disimpulkan dari pengertian itu bahwa istihsan adalah mengabaikan ketentuan qiyas karena adanya suatu dalil yang menghendaki dan lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia, atau dalil umum karena ada alasan yang lebih kuat. Dasar hukum istihsan. Dalil yang menyertakan dasar hukum istihsan yaitu surah Az-Zumar ayat 18 yang artinya mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang memiliki akal sehat. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 18. Contoh istihsan. Menurut kaidah umum, seseorang dilarang melihat orang lain. Tetapi dalam keadaan tertentu, seseorang harus membuka bajunya untuk didiagnosa penyakitnya. Maka untuk kemaslahatan pasiennya, menurut kaidah istihsan, seseorang dokter diperbolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya. Ulama yang menerima dan menolak sebagai sumber hukum. Jumhur Malikiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa istihsan adalah suatu dalil syar'i yang dapat dijadikan hujah untuk menetapkan hukum terhadap sesuatu yang ditetapkan oleh qiyas. Dan menurut ulama Hanifiyah menganggap istihsan itu sama dengan berdalil dengan qiyas kafi. Kesemuanya dapat diterima. Ulama Syafi'iyah memiliki perbedaan pandangan mengenai istihsan. Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa berhujjah dengan istihsan berarti telah menentukan syariat baru, sedangkan yang berhak membuat syariat baru hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah terlihat Imam Syafi'i beserta pengikutnya dengan keras menolak masalah istihsan. Istishab, pengertian istishab. Menurut bahasa, istishab berarti selalu menyertakan, selalu menemani, dan tidak melepaskan sesuatu. Secara istilah, istishab menurut ulama fikih adalah menetapkan hukum yang telah ada dari suatu peristiwa pada masa lampau sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum tersebut. Dapat disimpulkan bahwasanya istishab adalah penetapan hukum atas sesuatu berdasarkan ketetapan hukum yang terdahulu sampai ditemukannya dalil yang dapat membuktikan perubahan hukumnya. Dasar hukum istishab. Dalil dasar dari istishab yaitu sebagai berikut. Katakanlah aku tidak menemukan dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan, kecuali jika adalah bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Quran surah Al-An'am ayat 145. Contoh istishab. Dalam ayat Al-Quran, hukum mewaris seorang anak dapat bagian dari orang tuanya. Hukum tersebut berlaku umum untuk semua anak sampai datang dalil yang mengkhususkannya, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pembunuh tidak mendapat bagian waris. Artinya, ketika seseorang anak yang statusnya sebagai pembunuh, dia tidak berhak mendapat warisan dari orang tuanya. Ulama yang menerima dan menolak sebagai sumber hukum. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syiah bahwa istishab bisa menjadi hujah serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada selama belum ada yang
belum ada dalil yang mengubahnya. Ulama mutakalimin berpendapat bahwa istishab tidak dapat dijadikan dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Maslahah mursalah. Menurut bahasa maslahah yang berarti kebaikan, kemanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan, sedangkan mursalah merupakan isim makul dari kata asala yang artinya terlepas atau bebas. Secara istilah maslahah mursalah adalah maslahah yang tidak ada dalil syara datang untuk mengakui dan menolaknya. Dapat disimpulkan bahwa maslahah mursalah adalah suatu yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara tersebut. Tidak ada petunjuk syara yang mengakui dan menolaknya. Contoh maslahah mursalah: tuntutan beribadah di masa pandemi COVID-19 seperti sholat menggunakan masker, menutup masjid sementara dan mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Hal-hal tersebut adalah upaya ulama Indonesia demi memutus rantai penyebaran wabah yang akan membahayakan bagi dirinya dan orang lain. Ulama yang menerima dan menolak sebagai sumber hukum. Imam Malik setuju berpegang pada maslahah mursalah karena para sahabat Nabi banyak menggunakan maslahah mursalah sebagai dalil. Jumhur ulama menolak maslahah mursalah sebagai sumber hukum. Pengertian secara bahasa berasal dari arafa yarifu yang berarti suatu yang dikenal dan baik, suatu yang tertinggi dan pengakuan. Secara istilah adalah keadaan yang sudah ada dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh pikiran yang sehat. Dapat disimpulkan bahwa adalah suatu hal yang telah dikenal oleh manusia dan diterima oleh akal dan pikir yang sehat. Dasar hukum adapun dalil yaitu Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199 yang artinya, berikanlah maaf wahai Muhammad dan perintahkanlah dengan aruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Quran surah Al-A'raf 199. Contoh sebagai masyarakat mengkhususkan ungkapan daging pada daging sapi, meskipun secara bahasa kata itu mencakup seluruh daging yang ada. Ulama yang menerima dan menolak sebagai sumber hukum. Ulama usul sepakat bahwa yang sahih dapat dijadikan hujah sarana dalam menetapkan syara. Fasid tidak dapat dijadikan hujah. Sadut Dariyah. Pengertian Sadut Dariyah. Sadut Dariyah berasal dari kata saat yang berarti penutup atau menyumbat dan dazarai yang berarti jalan. Makna Sadut Dariyah berarti penutup jalan menuju maksiat. Secara istilah, Sadut Dariyah adalah penutup jalan kepada sesuatu yang dapat membawa kemudaratan. Dengan kata lain, segala sesuatu mungkin membawa kepada kemudaratan, hendaklah diubah atau dilarang. Dasar hukum Sadut Dariyah, dalil yang menyatakan hukum ihtisan yaitu surat Al-An'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu mencaci orang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia akan memusuhi Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Contoh Sadut Dariyah mengenai lubang di tanah sendiri dekat pintu rumah di waktu malam, dan setiap orang yang keluar rumah tersebut akan terjatuh ke dalam lubang. Sebenarnya menggali lubang itu diperbolehkan, tetapi menggali yang seperti itu akan membuat seseorang terluka karena terjatuh. Ulama yang menerima dan menolak hukum.
Menurut Imam Malik, sadus dariyah dapat menjadi sumber hukum karena yang mubah itu dapat dilarang kalau mubah itu membuka jalan kepada maksiat. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, sadus dariyah tidak dapat menjadi sumber hukum karena sesuatu hukumnya mubah tetapi diperlakukan mubah. Sar'uman Qoblana. Pengertian Sar'uman Qoblana secara bahasa berasal dari kata sa'ur yang berarti aliran. Qoblana berarti sebelum Islam. Menurut istilah Sar'uman Qoblana adalah syariat atau hukum-hukum Allah yang dibawa oleh para nabi atau rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dasar hukum Sar'uman Qoblana. Dalil dasar dari Sar'uman Qoblana yaitu sebagai berikut. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikut keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aliran, memberikan pada umat di antara kamu berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu jadikannya satu umat atau saja, tapi Allah hendak berlomba-lomba berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surah Al-Maidah. Contoh Sar'uman Qoblana, berkurban yang dijelaskan disyariatkan untuk Nabi Ibrahim juga disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ulama yang menerima dan menolak sebagai sumber hukum. Jumhur ulama Hanafiyah dan Hanabilah serta ulama kalam Asy'ariyah dan Mu'tazilah berpendapat bahwa hukum-hukum syara sebelum Nabi Muhammad SAW. 2. Sebagai ulama seperti Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad mengatakan bahwa hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi meski tidak diarahkan ke umat Nabi Muhammad selama tidak ada penjelasan tentang naskahnya, maka berlaku juga untuk umat Nabi Muhammad. Mazhab sahabi. Pengertian mazhab sahabi. Menurut bahasa, mazhab sahabi adalah pendapat sahabat Rasulullah SAW dengan suatu kasus yang tidak jelas secara tegas dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Mazhab sahabi biasanya juga dinamakan qaul sahabi atau fatwa sahabi. Jadi bisa dikatakan mazhab sahabi ialah setiap muslim yang bertemu Rasulullah SAW, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Dasar hukum mazhab sahabi. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah sekiranya ahli kitab beriman. Tentulah ia lebih baik dari mereka. Bagi di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Contoh mazhab sahabi. Pengumpulan dan pengacatan Al-Quran oleh Abu Bakar atas usul Umar bin Khattab. Setelah beberapa penghafal Al-Quran banyak yang syahid di medan perang. Penambahan jumlah rakaat salat tarawih oleh Umar bin Khattab dan dilakukan secara berjamaah pada bulan Ramadan. Ulama yang menolak sebagai sumber hukum mengatakan bahwa mazhab sahabi dapat menjadi hujah. Pendapat ini berasal dari Imam Maliki, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Sa'id sahabat Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat, bahwa mazhab sahabi secara mutlak tidak dapat menjadi hujah. Pendapat ini berasal dari Jumhur Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya
juga Abu Hasan Al-Karaha dalam golongan Hanafinya. Dalalatul iktiram. Pengertian dalalatul iktiram. Menurut bahasa, dalalatul iktiram berasal dari kata dilalah yang berarti petunjuk dan iktiram yang artinya bersama-sama. Menurut istilah, dalalatul iktiram adalah sesuatu petunjuk karena sesuatu perkara uang disebut bersama-sama dengan perkara yang lain, maka keduanya diberi hukum yang sama. Contoh dalalatul iktiram. Contoh ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196 yang artinya dan sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah. Berdasarkan ayat ini, Imam Syafi'i menyatakan hukum umrah dan haji yaitu fardu karena kedua ibadah ini disebutkan dalam satu ayat. Ulama yang menerima dan menolak sumber hukum. Para kalangan jumhur ulama berpendapat bahwa dalalatul iktiram dapat dijadikan hujah alasannya bersama-sama dalam suatu perkara yang belum tentu harus bersama-sama dalam ketetapan hukum. Para ulama mazhab Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa dalalatul iktiram dapat dijadikan hujah dengan alasan bahwa adhab itu menunjukkan musyarakah atau bersama-sama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.